Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Kita akan belajar melanjutkan di bab ke-18 yaitu bertekun dalam ibadah. Nah, bacaan Alkitab kita di Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kelima dan kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ke-15. Jadi hari ini kita akan membahas di bab ke-18 yaitu bertekun dalam ibadah. Nah, kita banyak belajar tentang masalah ibadah ya untuk bab ke-17, bab ke-18, bahkan minggu-minggu yang sebelumnya juga kita akan membahas. Nah, hari ini kita akan membaca ayat Alkitab kita di kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 15, tetapi hari ini untuk menyingkat waktu kita fokus kepada ayat 13 sampai ke 15. Kalian nanti bisa membacanya di ayat yang pertama sampai ke 15. Nah, hari ini kita akan membaca di ayat 13. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu didirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Nah, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kisah tentang Yosua pasal 24 ini sebelumnya kalau kalian membaca bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua itu merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian. Bagaimana beberapa bangsa yang sudah direbut oleh bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua. Nah, ketika mereka sudah menang, ketika mereka sudah mengalahkan bangsa-bangsa, bahkan banyak bangsa yang dikalahkan dan mereka mendiami beberapa negeri, di situ jelas dikatakan di ayat ke-13, di situ dijelaskan bagaimana Tuhan memberikan mereka kota-kota yang tidak didirikan oleh Israel dan bahkan negeri, bahkan kota yang tanpa bersusah payah. Dengan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan ya. Bagaimana mereka merebut, kalau kalian lihat sejarahnya, bahkan sejarah mencatat pada waktu mereka berperang, matahari itu berhenti tepat di jam 12 sampai 1 hari penuh. Nah, itu sejarah mencatat, bahkan berarti Alkitab itu benar-benar luar biasa. Karya Tuhan, mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan bahkan seluruh dunia mengakui bahwa pernah tercatat bahwa 1 hari matahari itu berhenti. Nah, itu bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi yang menjadi permasalahannya, ketika mereka mendiami bangsa yang tidak mempercayai Tuhan, justru di situ ada timbul masalah. Jadi sebagian orang tetap beribadah kepada Tuhan yang sudah menyertai mereka dari tiang awan, tiang api, dan bahkan banyak mukjizat yang bangsa Israel alami. Tetapi sebagian besar ada yang menyembah atau berpaling kepada Tuhan. Nah, tetapi jawab Yosua sangat menarik untuk kita perhatikan sesuai bab ke-18 tadi. Bagaimana bab 18 kita belajar tetap bertekun dalam ibadah.
Nah, kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Bagaimana Yosua mengatakan di ayat ke-15, 15b, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak melupakan penyertaan Tuhan. Yosua tidak benar-benar tidak merasa lupa bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap hidupnya, terhadap perjalanannya. Nah, tetapi Yosua tetap terus menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, baik senang, baik susah, apalagi kita di masa pandemi seperti ini, kita harus belajar kepada Yosua. Yosua tahu persis bagaimana Tuhan yang sama ketika di dalam kondisi susah, dia tetap ada, di kondisi senang, dia tetap ada. Dan Yosua mempunyai komitmen bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Disinilah komitmen yang harus kita tekuni, di mana komitmen yang sama juga harus kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang seringkali kita mengalami dampak positif COVID-19 ini membuat kita justru lupa sama Tuhan. Bahkan ketika kita di kondisi masalah, kita melupakan dan kita melakukan segala cara tanpa peduli sesuatu cara yang baik atau cara yang halal, dan kita melakukan sesuatu yang negatif. Nah, banyak hal justru di masa-masa kita sulit ini justru kita melupakan Tuhan dan tidak peduli apa kata firman Tuhan. Tetapi ada juga ketika sudah makmur seperti bangsa Israel tadi, ketika sudah menang, ketika sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, justru lupa sama Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi kehidupan kita, yang menjadi perenungan buat hidup kita. Apakah kita tetap beribadah dengan tekun kepada Tuhan atau justru sebaliknya? Ketika kita susah, apakah kita tetap terus bergantung, berharap terhadap janji dan penyertaan Tuhan, atau justru sebaliknya kita mulai kecewa, kita mulai marah, kita mulai kesel sama Tuhan? Kenapa jawaban tidak ditolong Tuhan? Kenapa jawaban tidak dijawab sama Tuhan? Doa kami tidak jawab sama Tuhan. Atau sebaliknya, waktu-waktu kita senang, kita lupa untuk mengucap syukur bahwa semuanya itu akan pertolongan Tuhan, dan kita benar-benar melupakan kebaikan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita dengan kondisi yang baik, kita tetap ingat Tuhan, kita tetap bersyukur dalam segala hal, bahkan menolong mereka atau teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, di sini kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Tadi di ayat 15, sekali lagi Mister tekankan, dia berkata seperti ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, biarlah renungan pada hari ini di kitab Yosua pasal 24 ayat 1-15 mengingatkan kita kembali komitmen kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan biarkan iman kita goyah. Jangan biarkan ketika punya masalah, iman kita nggak goyah. Kita tetap terus berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang sudah menolong kita di masa lampau, Tuhan yang sama juga akan menolong kita saat ini, masa sekarang ini, bahkan yang akan depan. Sepertinya Mister Hari, masa pandemi ini panjang sekali. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, bahkan kehidupan ekonomi keluarga kami semakin merosot. Dan inilah yang menjadi perenungan buat hidup kita. Apakah kita tetap terus berharap sama Tuhan? Apakah kita tetap terus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik hidup kita? Atau pada waktu kita masih senang, apakah kita benar-benar ingat sama Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan? Nah, kita masuk saja di poin yang pertama dari bab ke-18, bagaimana kita harus mengenal isi hati Tuhan atau mengenal isi hati Allah. Kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1-2, di mana Paulus menasihati jemaat agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Minggu lalu Mister sudah jelaskan 3 poin ini, bagaimana ketika kita ingin melakukan suatu ibadah yang sejati, kita mempersembahkan yang hidup, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Kalaupun toh kita gagal, kita harus bangkit. Gagal sekali, jatuh sekali, kita harus bangkit 2 kali. Kita harus benar-benar bangun 2 kali. Kita harus lebih lagi, semangat lagi.
Dan yang terlebih khususnya di dalam kekudusan, kita tetap terus belajar. Kita banyak kekurangan, apalagi banyak kelemahan, terus kita terus belajar. Mister Hari pun juga belajar dalam hal seperti ini, baik dari perkataan, baik dari tingkah laku maupun tindakan. Dan bahkan yang terakhir, poin yang ketiga, berkenan kepada Tuhan. Apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita cari tahu melalui membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, kita semakin mengenal isi hati Tuhan. Bahkan di dalam Profesor Dr. J.L. Ch. Abineno, dia menunjukkan bahwa kata ibadah ada 3. Yang pertama liturgia, yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua latreia, mempersembahkan seluruh tubuh, tadi yang Mister sudah jelaskan. Dan yang ketiga tereskeia, yaitu pelayanan kepada orang yang dalam kesusahan. Itulah ibadah di dalam istilah bahasa Yunani, dan ada ketiga poin tersebut. Nah, kesimpulan di bab ke-18, ibadah adalah yang pertama, kerelaan dan kesadaran hendaknya tiap pribadi manusia mempersembahkan diri atau tubuhnya sebagai korban yang hidup kepada Allah. Tubuh kita meliputi pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati. Yang kedua, hendaklah tiap orang percaya tidak serupa dengan dunia ini, tetapi selaras dengan firman Tuhan. Harus ada perubahan perilaku dan pikiran. Nah, kita tahu di Roma pasal 12 ayat 1, berubahlah akan pembaharuan budimu. Dan yang ketiga, ibadah adalah setiap pribadi harus merelakan diri atau membiarkan Allah mengubah melalui rohnya atau Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita jauh dari Tuhan atau hidup di dalam dosa, mintalah kekuatan daripada Roh Kudus. Bahkan Paulus mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan semakin sempurna. Itu menyatakan bahwa kita itu manusia yang lemah. Bahkan kemarin Mister mendapatkan satu renungan yang memberkati Mister. Nah, Mister bagikan sama kalian ya. Ikan tanpa air dia akan mati. Kalau air tanpa ikan dia tetap air. Sama halnya, tanah tanpa pohon tetaplah tanah, tapi pohon tanpa tanah pada hakikatnya mati. Kita balik bahwa Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tetapi manusia tanpa Tuhan dia akan mati. Bahkan seperti zombie, mayat hidup, kelihatannya hidup tapi sebenarnya rohnya mati. Apakah kita mau seperti itu, bahwa kita tanpa Tuhan dan kita mati? Sekali lagi, bahwa air dengan ikan, ketika ikan tanpa air ia akan mati, tetapi air tetaplah air walaupun tanpa ikan. Pohon tanpa tanah dia akan mati, tetapi tanah dengan pohon, kita harus melihat bahwa pohon kalau tanpa tanah mati, tetapi tanah tetaplah tanah walaupun tanpa pohon. Sebaliknya, Tuhan tanpa manusia mati. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Di sini kita belajar bahwa kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bahwa ibadah merupakan persekutuan pikiran, hati, dan jiwa antara umat dan Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah tidak terbatas pada pujian atau waktu-waktu di gereja saja pada hari Minggu atau pas waktu kita saat teduh saja, tetapi ibadah itu meliputi sikap hidup. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga, dengan mamah papa, dengan kakak, dengan adik, dengan siapapun, kita harus memberikan yang terbaik. Bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, tetap semangat memberikan yang terbaik di dalam segala hal. Kalau kalian belajar, ya belajarlah sungguh-sungguh. Itu menyatakan bahwa sikap kalian itu beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa.
supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini biarlah itu berguna dan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah di mana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi, dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God bless you.